Apa kabar anak-anak sekalian dimanapun kalian berada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar mengenai karya seni rupa, tepatnya seni rupa dua dimensi. Tapi sebaiknya sebelum kita melakukan pembelajaran, kita awali dengan bismillah dan kita awali dengan berdoa sama-sama. Bapak pimpin berdoa, mulai. Ya, selesai. Ya, baik, Bapak lanjutkan. Sebelum kita belajar mengenai apa itu karya seni rupa dua dimensi, sebelumnya Bapak akan sampaikan dulu apa kompetensi dasarnya. Jadi, apa sih yang akan kita pelajari? Kita akan belajar yang penting, terutama kita harus tahu pemahamannya dulu, ya, pemahamannya atau pengetahuannya. Pengetahuan atau pemahaman mengenai karya seni rupa dua dimensi adalah, ya, kompetensi dasarnya yang pertama, kita akan memahami konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Ya, jadi kita akan mempelajari tentang pengetahuannya seputar seni rupa dua dimensi. Kemudian nanti kita juga akan praktek membuat karya, ya. Kita akan membuat karya seni rupa dua dimensi dengan menggunakan berbagai media atau teknik dengan melihat model nantinya. Mungkin untuk sementara misalkan kita akan prakteknya nanti bisa menggunakan dengan cat air, menggambar, melukis, dan lain sebagainya. Nanti akan kita praktek, ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian tujuannya untuk apa kita belajar tentang materi karya seni rupa dua dimensi? Tujuannya adalah yang pertama, kita akan memahami unsur, prinsip, dan bahan dalam karya seni rupa. Kemudian mengklasifikasi unsur, prinsip, dan bahan dalam karya seni rupa. Mengklasifikasi teknik dalam berkarya seni rupa. Kemudian nanti akan mempresentasikan hasil pengamatan terhadap unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Jadi mungkin bisa saja nanti Bapak kasih contoh, model, atau objek. Kemudian kalian Bapak suruh membuat analisa, mengamati karya yang nantinya kamu akan presentasikan hasil pengamatannya ke depan kelas atau di depan teman-temanmu, ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita nanti akan melakukan praktek membuat karya seni rupa dua dimensi dengan melihat model dulu, ya, karena akan lebih mudah kalau modelnya, objeknya ditampilkan, kemudian kalian akan menirukan atau menggambar berdasarkan melihat model, ya, kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita membahas mengenai karya seni rupa dua dimensi, kita harus mengetahui apa itu seni rupa. Bapak ingatkan, mungkin kalian pada saat jenjang sebelumnya SMP sudah pernah, ya, belajar seni rupa tentunya. Bapak akan mengingatkan kembali apa itu pengertian seni rupa. Nah, sekarang mundur lagi, apa itu pengertian seni? Ya, jadi sekalian kita review ke belakang. Meskipun mungkin kalian masih ingat, tapi Bapak yakin kalian lupa, ya. Pengertian seni itu apa? Seni merupakan hasil karya manusia yang diungkapkan atau diekspresikan melalui bentuk audio, visual, dan gabungan atau campuran antara audio dan visual. Jadi ada tiga, ya. Seni terbagi menjadi tiga kelompok. Ada seni visual, ada seni audio, dan ada campuran antara seni audio dan visual. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, seni visual. Seni visual adalah, ada yang tahu? Ya, seni visual adalah seni yang dapat dinikmati dengan indera penglihatan kita, dengan mata kita. Jadi kita bisa melihat karya itu berdasarkan penglihatan dari indera kita, yaitu mata. Dapat dilihat, ya, karya seni yang dapat dilihat oleh mata, itu visual namanya. Contohnya apa? Contohnya kalau kita pergi ke tempat galeri atau ke tempat pameran, kita akan menjumpai karya-karya seni rupa di situ. Misalnya apa? Contohnya lukisan, ada patung, ada seni grafis, kemudian termasuk juga sinematografi dan lain sebagainya, ya. Nah, ada contoh-contoh yang dapat dilihat, dinikmati dengan indera mata kita. Kemudian yang kedua apa?
Yang kedua, seni audio. Audio itu didengar ya, pendengaran. Pengertiannya, seni audio adalah seni yang dirasakan melalui indera pendengaran atau suara atau bunyi. Nah, kalau kita konteksnya di sini berbicara mengenai seni, ya tentunya bunyi apa? Bunyi ya identik dengan musik ya tentunya ya. Jadi contohnya apa? Contohnya seni musik. Kalau bicara tentang audio, seni audio, nah berarti musik, ada kaitan dengan musik. Ya, jadi ada yang pertama ada visual, yaitu penglihatan, dapat dilihat oleh mata. Kemudian yang kedua ada audio, dapat didengar. Nah, seni penampilan seni yang dapat didengar. Kemudian yang ketiga, campuran atau gabungan antara seni audio dan visual. Apa gabungan pengertiannya? Seni audio visual merupakan campuran dari seni visual dan audio, di mana seni ini dapat dirasakan melalui gerakan dan melalui suara. Jadi ada gerakan, ada suara, dapat dilihat dan dapat didengar. Kurang lebih seperti itu. Contohnya apa? Contohnya kalau kita melihat atau nonton pertunjukan, seni pertunjukan, baik itu misalkan seni tari. Seni tari kan kita bisa melihat juga gerakannya seperti apa, dan bisa mendengar juga musiknya seperti apa, musik iringannya ya. Kemudian ada contoh seni lain, seni apa? Seni teater atau seni drama. Di situ kita juga bisa melihat adegan-adegannya seperti apa, gerakannya seperti apa, kemudian audionya atau apa, dialognya seperti apa, atau musiknya ya. Karena kalau sudah seni tari, seni drama atau teater itu sudah terintegrasi antara seni musik dan olah gerak dan dialog, seperti itu ya. Baik, sudah kita bahas, kemudian kita akan lanjut sekarang menginjak ke seni rupa. Jadi setelah Bapak jelaskan tentang seni, sekarang kita beralih ke seni rupa. Seni rupa adalah, ada yang masih ingat pengertiannya? Seni rupa adalah cabang seni yang medianya bisa ditangkap oleh mata dan dapat dirasakan dengan cara diraba. Ya, jadi dapat kita lihat, kemudian dapat kita raba. Ya, mungkin berhubungan dengan teksturnya seperti apa, halus atau kasar misalkan. Contohnya apa? Seni rupa. Contohnya lukisan, patung, anyaman, keramik, kerajinan tangan, gerabah dan lain sebagainya. Banyak yang sangat di lingkungan kita sehari-hari, di mana dapat selalu kita jumpai karya-karya seni rupa pasti. Ya. Kemudian seni rupa dibedakan menjadi dua macam atau dua jenis. Yang pertama adalah seni rupa dua dimensi atau disebut juga dwimatra. Nah, yang kedua seni rupa tiga dimensi atau trimatra. Nah, apa perbedaan antara dua dimensi dan tiga dimensi? Nah, ini baru kita akan melanjut ke materi pokok yang akan kita bahas, yaitu karya seni rupa dua dimensi. Ada yang masih ingat pengertiannya? Apa yang disebut dengan karya seni rupa dua dimensi? Ya, boleh ditulis di kolom komentar, silahkan. Kolom komentar tugas pada Classroom, silahkan boleh ditulis. Karya seni rupa dua dimensi yang kalian ingat itu apa? Karena mungkin di SMP pernah disinggung ya, pernah belajar juga. Silahkan ditulis atau pada komentar pengertian atau seingat kalian, apa sih yang dimaksud dengan karya seni rupa dua dimensi? Ya, karya seni rupa dua dimensi merupakan karya seni rupa yang hanya dapat dilihat dari satu arah saja atau dari satu sisi, serta memiliki dimensi panjang dan lebar. Contohnya apa? Nah, kalau kita sedang menggambar, ya, kalau kita melukis atau menggambar itu ada dimensi panjang dan lebar. Kemudian apa yang dimaksud dengan hanya dapat dilihat dari satu arah atau satu sisi saja? Nah, Bapak kasih contoh, misalkan lukisan atau gambar, pada saat dipajang atau ditempel, kalian hanya dapat melihat dari satu arah saja, satu sisi dari depan tentunya. Jadi kalau dari samping susah melihatnya, dari samping kanan kiri juga akan sulit, apalagi dari belakang tentu tidak kelihatan sama sekali. Nah, itu yang namanya karya seni rupa dua dimensi. Contohnya lukisan, ya. Kemudian kaligrafi contohnya. Kemudian batik, poster dan lain sebagainya, itu namanya contoh-contoh karya seni rupa dua dimensi. Ya, Bapak ulang sekali lagi.
Yang dimaksud dua dimensi adalah karya seni rupa yang hanya dapat dilihat dari satu arah saja, dari satu sisi. Ya, biasanya umumnya dari depan saja. Nah, contohnya lukisan, kaligrafi, batik, poster, dan lain-lain. Oke. Nah, perbedaannya apa dengan karya seni rupa 3 dimensi? Ya. Karya seni rupa 3 dimensi atau trimatra itu pengertiannya adalah kalau 2 dimensi hanya satu arah saja. Bedanya, kalau karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai arah. Dari sisi mana saja kalian dapat melihat. Contoh patung. Apabila patung kita letakkan pada meja, nah, kalian bisa melihat dari depan, dari samping kanan kiri, kemudian dari belakang atau mengitari itu bisa dilihat, bisa diamati. Karena apa? Karena memiliki bentuk, memiliki volume. Jadi kesimpulannya, pengertian karya seni rupa 3 dimensi adalah ya, karya seni rupa yang dapat dilihat dari berbagai arah, kemudian memiliki bentuk dan volume. Itu kurang lebih pengertiannya seperti itu. Tapi pertemuan kali ini kita akan lebih fokus bahas mengenai 2 dimensi dulu ya. Nanti untuk karya 3 dimensi kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Untuk pengertian karya seni rupa 2 dimensi sudah Bapak berikan, contoh-contohnya juga sudah. Bapak harapkan kalian bisa mengidentifikasi, bisa mengelompokkan mana yang masuk ke dalam karya-karya 2 dimensi, mana contoh-contoh yang masuk ke dalam karya 3 dimensi. Harus bisa membedakan ya. Baik, selanjutnya Bapak akan berikan tugas. Tugasnya mudah, menarik, asik ya. Tugasnya kita hanya melihat lukisan, kemudian Bapak minta kalian untuk mengamati. Silahkan nanti diamati. Bapak akan berikan objek karya seni rupa 2 dimensi. Di sini nanti akan Bapak tampilkan. Kemudian kalian akan mengamati objek ya. Ya, lukisannya sangat menarik. Nah, Bapak tidak akan komentar apapun. Bapak justru menunggu kalian untuk memberikan analisa atau amatilah sedetail mungkin ya, dari hal yang paling kecil apa yang kalian lihat pada objek karya tersebut. Nah, hasilnya nanti, hasil pengamatannya akan kalian tuliskan ke dalam bentuk laporan, boleh berupa tabel. Ini contoh tabel Bapak buat, tapi kalian kalau mau buat tabel sendiri atau hasil pengamatan sendiri silahkan ya, dikreasi sendiri saja, tidak masalah. Ini hanya Bapak memberikan contoh ya. Contoh analisa hasil pengamatan. Nah, di sini Bapak contohkan. Misalnya yang kalian amati di sini ada objek yang tampak apa di situ. Ya, tadi sudah dari karya itu bisa kamu lihat lagi. Kemudian objek yang tampak apa? Silahkan. Itu masing-masing anak bebas mengutarakan pendapatnya, apa yang sudah diamati ya. Kemudian yang kedua, tergolong jenis karya seni rupa apa karya ini. Tadi sudah Bapak jelaskan mengenai 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, jadi Bapak harap kalian bisa membedakan. Oke. Lanjut yang nomor berikutnya, unsur-unsur seni yang menonjol di situ apa? Ya. Pada kesempatan sebelumnya mungkin sudah Bapak jelaskan mengenai seni rupa itu ada apa saja? Ada gradasi, ada garis, kemudian ada warna. Ya, di sini silahkan kalian apa yang sudah kalian amati kalian uraikan hasilnya ya. Jadi unsur-unsur seni rupa yang menonjol di situ pada karya itu apa? Ya, bebas, silahkan kalian deskripsikan. Kemudian bagian objek yang kalian anggap paling menarik, silahkan apa, bebas kalian berpendapat. Dan terakhir adalah kesan atau makna pada karya tersebut, silahkan Anda uraikan. Ya, kalian semua akan menguraikan kesan pada karya itu apa kesannya. Setelah kita melihat karya itu, pasti kita punya kesan. Nah, silahkan kesannya diuraikan ke dalam tabel hasil uraian hasil pengamatan ya. Ya, baik. Bapak rasa untuk pertemuan kesempatan kali ini cukup sekian. Tapi sebelumnya Bapak akan meminta kalian semua untuk memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Silahkan semua siswa, kalian semua Bapak tugaskan untuk membuat kesimpulan. Apa kesimpulan dari pertemuan kita kali ini? Silahkan. Boleh ditulis pada kolom komentar tugas ya, pada tugas kelas. Silahkan. Kemudian
kita nanti pertemuan yang akan datang akan membahas mengenai karya seni rupa 3 dimensi. Nah, setelah itu baru kita akan melakukan praktek. Kita akan membuat karya seni 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ya, baik. Demikian kesimpulan dari Bapak pada pertemuan kali ini adalah karya seni sangat beragam sesuai dengan karakteristik, bahan, jenis, maupun teknik sebagai bentuk keindahan dan kebesaran anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Baik, sampai bertemu pada pertemuan kesempatan selanjutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.